Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh karena situasi masih pandemi. Tetap tinggal di rumah, jalankan protokol kesehatan dan tetap semangat belajar. Dan saya mengucapkan terima kasih atas respon siswa yang tepat waktu dalam penyelesaian tugasnya, dan bagi yang belum menyelesaikan tugasnya segera diselesaikan sebelum tugas yang lainnya menumpuk. Untuk pertemuan kali ini, kalian bisa respon di WA group sebagai tanda kehadiran atau absensi. Kemudian kalian persiapkan buku paket, buku catatan, alat tulis, dan simak video pembelajaran ini baik-baik. Kalau ada materi-materi yang penting atau esensi, kalian catat dalam buku catatan, karena nanti buku catatannya akan saya periksa ketika pembelajaran tatap muka. Baiklah, kita sampai pada materi, yaitu sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Kalian buka buku paket halaman 44 sampai dengan 65. Sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Tujuan dan manfaat pembelajaran kali ini adalah tujuannya siswa dapat menjelaskan keterkaitan bentuk tubuh dengan kecepatan gerak hewan. Siswa dapat mendeskripsikan cara gerak hewan pada masing-masing habitatnya. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Manfaat pembelajaran: mampu mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi pada sistem gerak hewan dan tumbuhan. Perhatikan gambar ini pada saat burung terbang. Mengapa burung bisa terbang? Tidak jatuh ke bawah karena pengaruh gravitasi bumi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dengan tepat, maka kita pahami lebih lanjut materi kali ini. Sistem gerak pada hewan. Sistem gerak pada hewan berdasarkan habitatnya itu dibagi menjadi 3. Perhatikan gambar, di situ ada gambar kijang, habitatnya di mana? Ada gambar ikan, habitatnya di mana? Kemudian ada burung terbang, itu habitatnya di mana? Nah, untuk lebih lanjut mempelajari ini, maka lakukan kegiatan identifikasi cara gerak hewan dengan mengisi tabel ini. Ini saya berikan satu contoh, yaitu yang pertama tadi adalah gambar kijang. Itu habitatnya di darat, kemudian alat geraknya kaki, kemudian deskripsi yang bisa dijelaskan di situ adalah memiliki otot dan tulang kuat untuk mengatasi inersia serta menyimpan energi elastisitas. Selanjutnya kita amati video ini tentang kecepatan gerak pada hewan. Kecepatan gerak pada hewan itu berbeda-beda. Kita simak video yang pertama. Kemudian video yang kedua. Nah, dari video yang pertama dan kedua, yaitu sapi dan kuda, ketika berlari maka akan mempunyai kecepatan lari yang berbeda. Hal ini karena disebabkan beberapa hal, yaitu inersia, massa tubuh, dan bentuk tubuh. Jika hewan itu tubuhnya besar, maka gerakannya akan lambat. Jika bentuk tubuhnya atau kakinya jenjang, ramping, maka
gerakan larinya akan cepat. Selanjutnya kita pada sistem gerak tumbuhan. Nah, ini peta konsep sistem gerak pada tumbuhan. Pada dasarnya gerak pada tumbuhan itu ada gerak higroskopis, gerak esionom, dan gerak endonom. Kemudian masih dibagi lagi nasti, tropisme, dan taksis pada gerak esionom, dan selanjutnya. Kemudian ini pada gerak endonom, perhatikan gambar di nomor 1 itu adalah gambar tumbuhan akuarium. Nah, dari gambar ini kalian dapat jelaskan ya, gerak endonom itu apa. Kemudian higroskopis, di situ ada buah randu yang sudah tua, kulitnya membuka ya. Ini adalah salah satu contoh gerak higroskopis. Jadi di sini kalian nanti akan bisa menjelaskan gerak higroskopis itu apa. Kalian bisa mencari bahan referensi di buku paket dan referensi yang lainnya di internet. Kemudian selanjutnya adalah esionom, gerak esionom. Yang pertama adalah tropisme. Nah, ini adalah contoh-contoh gerak tropisme. Tropisme tadi masih dibagi lagi jenisnya. Ini ada gambar 1 ya, yaitu kacang yang bijinya tumbuh, kemudian mengakar, akarnya arahnya ke bawah ke pusat bumi dan batangnya ke atas menjauhi pusat bumi. Kemudian yang kedua adalah bunga matahari yang mekar ya. Kemudian yang ketiga adalah gambar di mana akar itu mengikuti arah datangnya air. Kemudian yang keempat gambar tumbuhan sulur. Jika diberi singgungan kayu maka kayunya akan dililit. Kemudian gambar yang kelima adalah gambar tanaman dalam pot yang diberikan pupuk di sisi kanan, maka beberapa hari dilihat akarnya akan mengarah ke tempat pemberian pupuk tadi. Dan ini semua bisa kalian jelaskan dari gambar 1, 2, 3, 4, 5 dengan membaca buku paket atau cari referensi yang lain. Kemudian gerak berikutnya adalah nasti. Ini adalah contoh-contoh gerak nasti. Nomor 6 adalah bunga tulip yang dia bergerak mekar pada musim semi. Kemudian yang 7 adalah putri malu jika disentuh menguncup. Kemudian gambar 8 adalah bunga pukul 4 yang mekar hanya sore hari atau jam 4. Kemudian yang ke-9 adalah gambar bunga wijaya kusuma yang mekar malah hanya malam hari. Kemudian yang ke-10 adalah gambar stomata, yaitu membuka. Nah, ini membukanya adalah karena beberapa rangsangan. Nah, ini bisa kalian jelaskan. Dia termasuk gerak nasti apa, kemudian penjelasannya apa. Terus selanjutnya adalah gerak taksis. Ini gerak taksis. Di sini dicontohkan gambar 11 dan 12. Kalau 11 itu adalah gerakan kloroplas ke sisi sel yang terkena cahaya. Sedangkan yang nomor 12 itu adalah gambar gerak spermatozoid ke arkegonium pada tumbuhan lumut. Ini termasuk jenis taksis apa dan jelaskan. Untuk menjelaskan gerak-gerakan tadi dari gambar nomor 1 sampai dengan gambar nomor 12, gunakan tabel identifikasi jenis gerak tumbuhan. Saya berikan satu contoh, yaitu gambar nomor 1, yaitu kacang tanah.
Kemudian jenis geraknya adalah termasuk geotrofisme. Kemudian yang dapat dijelaskan dari gambar tersebut adalah arah gerak akar dan batang dipengaruhi gravitasi bumi. Akar tumbuh menuju pusat bumi disebut geotropisme positif. Arah pertumbuhan batang ke atas menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Untuk gambar 2 sampai 12 kalian isikan di tabel ini. Kalian baca buku ya, halaman 49 sampai 59, dan bisa juga cari referensi lain di internet. Kalian berliterasi ya. Kemudian sebagai pengingat, karena gerakan itu karena adanya rangsangan, maka jika ada kata foto berarti rangsangannya cahaya. Geo berarti rangsangannya gravitasi, hidro berarti air, kemo berarti zat kimia, termo berarti suhu, seismo berarti sentuhan, nikti berarti pengaruh gelap, tikmo persinggungan ya, pengaruh persinggungan, kompleks adalah rangsangannya lebih dari satu. Kemudian selanjutnya ini tugas. Pada kegiatan pengamatan dan pengukuran tentang gerak beberapa hewan ketika berlari, didapatkan data yang tertulis pada tabel sebagai berikut. Di situ amati tabelnya dari hewan gajah, jerapah, kerbau, kijang, kuda, dan harimau. Di situ kecepatan larinya adalah dalam kilometer per jam. Setelah mencermati tabel itu, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut. Hewan manakah yang mempunyai kecepatan gerak paling tinggi? Hewan manakah yang mempunyai kecepatan gerak paling rendah? Mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda? Silakan ya, berpikir, cari referensi, berliterasi ya. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kalian ambil dari materi ini saya berikan kata kuncinya, kalian meneruskan. Yang pertama, hewan bergerak karena ada rangsangan yang bertujuan untuk titik-titik. Kecepatan gerak hewan dipengaruhi oleh apa? Hewan yang hidup di air memiliki massa jenis bagaimana hingga mendapat gaya angkat dari air dan dapat melayang-layang. Nomor 4, hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat untuk mengatasi atau melawan apa? Hewan yang hidup di udara memiliki gaya angkat yang besar disertai sayap yang berbentuk bagaimana? Berdasarkan arah datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Endonom itu apa? Higroskopis itu apa? Esionom itu apa? Nah, ini kalian lengkapi ya, kalian catat atau kalian kerjakan di buku tulis. Ketika tatap muka akan saya periksa. Demikianlah materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.